Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, selamat bertemu dengan kami HKBP Kernolong, HKBP tertua di luar Pulau Sumatera, yang senantiasa tetap setia bersama saudara di dalam renungan malam Shalom. Dan untuk memulai renungan ini, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, untuk segala yang Tuhan berikan bagi kami. Hari yang indah, kesehatan, sukacita, dan persekutuan kami malam ini di dalam firman. Berkati Bapa, agar firman-Mu menjadi pedoman hidup kami. Di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, firman Tuhan untuk kita malam ini sebagaimana ditetapkan HKBP, kita ambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat 17 hingga ayat 40, dan yang menjadi pembimbing ayat 17, demikian firman Tuhan. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Saya baca sekali lagi. Selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus Tuhan kita, secara menyeluruh pasal yang ke-7 ini, 1 Korintus pasal yang ke-7 berbicara tentang perkawinan. Karena dari sejak semula, sejak manusia dicipta, Tuhan sudah menetapkan perkawinan itu menjadi tempatnya berkarya. Dalam kitab Kejadian pasal yang pertama, ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, lalu menetapkan memberkati mereka menjadi suami istri dengan tugas beranak cuculah dan berkembang biaklah. Itu artinya saudara-saudara bahwa pernikahan atau perkawinan sudah ditetapkan Tuhan menjadi sebuah bagian dari rancangan besar Tuhan untuk meneruskan apa yang sudah Dia mulai. Tuhan menciptakan manusia hanya satu kali, dan tugas-tugas berikutnya Tuhan memberikan tanggung jawab itu kepada manusia. Karena itu perkawinan harus seturut dengan firman Tuhan. Tetapi dalam proses perkembangan kemudian, ketika orang-orang sudah meninggalkan Tuhan, pernikahan itu tidak lagi jelas, itu sudah ditetapkan menurut kehendak sendiri, menurut kemauan sendiri, tidak lagi ada aturan dan semau sesuka hati. Karena itulah Paulus mengingatkan jemaat di Korintus agar pernikahan itu, perkawinan itu harus jelas dan pasti. Secara khusus karena bagi Paulus waktunya sudah dekat. Bagi Paulus, dia memahami hari Tuhan itu seakan-akan sudah dekat. Karena itu, janganlah menjadi halangan apakah menikah atau tidak, atau melakukan pernikahan atau tidak, untuk setia kepada Tuhan. Dan berbagai hal yang diangkat oleh Paulus dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ini. Karena itu bagi Paulus, pernikahan adalah kudus. Karena itu orang-orang yang melakukan perkawinan harus kudus, sebab Tuhan yang kudus itu yang menetapkan. Tetapi pernikahan ini harus menjadi simbol dari persekutuan yang akrab antara Tuhan dengan manusia. Dan inilah yang ditemukan oleh Paulus di jemaat di Korintus. Di sana terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, terjadi orang-orang yang tidak benar, terjadi perkawinan yang tidak seturut dengan Tuhan. Apalagi banyak orang hanya berpikir bagaimana untuk melakukan perkawinan tanpa mentaati aturan, tanpa tunduk kepada hukum-hukum yang berlaku.
Karena itu Paulus mengajak, baiklah setiap orang berada seperti dia dipanggil. Ketika hari Tuhan datang, ketika saatnya datang, baiklah, kata Paulus di ayat yang ke-17, selanjutnya hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Itu artinya saudara-saudara, ada yang tidak menikah, ada yang menikah, ada yang mengambil keputusan untuk tidak menikah, tetapi banyak yang mengambil untuk menikah. Tetapi itu tidak menjadi persoalan. Walaupun sebenarnya Tuhan menetapkan perkawinan itu menjadi tempat dia berkarya, tetapi ada orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelayannya, atau orang-orang yang tetap setia kepada panggilan untuk tidak menikah. Karena itu bagi Paulus, sebagaimana dia sendiri tidak menikah, dia mempersembahkan seluruh hidupnya untuk melayani Tuhan di dalam melayani jemaat. Perkembangan gereja awal harus kita akui adalah akibat dari pelayanan Paulus yang luar biasa itu. Karena itu perkawinan memang benar bagus adalah rencana Tuhan, tetapi jangan perkawinan itu menjadi sumber persoalan, sumber dari masalah, atau sumber dari ketidakbenaran dari segi moral, dari segi segala sesuatu yang berhubungan dengan firman. Kemudian ada hal-hal yang lain. Banyak orang yang mempersoalkan apakah dia disunat apa tidak. Bagi Paulus itu tidak menjadi masalah. Tetapi apakah dia percaya kepada Yesus? Apakah dia mengikuti Yesus? Apakah dia setia kepada Yesus? Itu yang menjadi masalah pokok bagi Paulus. Itulah sebabnya jemaat di Korintus diajak oleh Paulus agar apa yang Tuhan telah tetapkan bagi setiap orang dan bagi kita, masing-masing kita dipanggil Tuhan menurut kemampuan dan talenta kita masing-masing. Karena itu marilah kita pakai apa yang kita terima dari Tuhan melalui bakat, talenta, kemampuan, pekerjaan. Ada orang yang diberikan Tuhan menjadi pelaku ekonomi, baiklah dia menjadi pelaku ekonomi yang setia kepada Tuhan. Ada orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pelaku pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya. Biarlah itu semuanya dipakai untuk melayani Tuhan melalui apa yang dia kerjakan. Artinya semuanya itu dikerjakan dengan penuh cinta kasih dan tanggung jawab dan iman kepada Tuhan. Ada orang yang dipanggil untuk melayani secara khusus untuk Tuhan, baik di gereja, baik di pelayanan masyarakat, baik di pelayanan bangsa. Itu juga menjadi sukacita yang besar bagi setiap orang. Baiklah setiap orang setia kepada panggilannya, karena Allah akan menerima kita seturut dengan apa yang kita kerjakan, akan melihat kita seturut dengan apa yang kita lakukan. Tetapi sebagai orang Kristen, panggilan menjadi Kristen harus terlihat dari apa yang dia kerjakan dan apa yang dia lakukan setiap hari. Biarlah kasih Kristus dan pemberian Kristus, anugerah Tuhan di dalam Kristus menjadi inspirasi bagi kita untuk menjadi orang-orang yang selalu setia kepadanya melalui apa yang kita kerjakan dan yang kita lakukan setiap hari. Amin, kita berdoa. Kami puji Engkau Bapa untuk firman-Mu yang mengajar kami untuk memakai semua apa yang kami terima dari Tuhan, tetap setia dan selalu melayani melalui talenta kami masing-masing. Berkati kami Bapa untuk melakukannya, agar panggilan-Mu kepada kami masing-masing menjadi berguna dan mempunyai manfaat bagi orang lain. Terima kasih, di dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin.